dalamnya ada bahan baku, kemudian ada juga untuk barang dalam proses, kemudian ada yang dinamakan dengan barang jadi. Jadi kalau misalnya saja kita lihat di dalam perusahaan industri kecil ya, kemudian dari mebel misalnya itu ada bahan bakunya. Kemudian ada barang dalam prosesnya dan ada barang jadi. Berarti kalau barang jadi itu yang sudah siap untuk dijual ke pasaran. Nah, sekarang kita masuk di dalam pencatatan akuntansi persediaan barang. Ada sejumlah transaksi yang berpengaruh dalam persediaan barang. Kalau kita lihat di sini, yaitu dari pengadaan atau pembelian. Jadi persediaan barang bisa dipengaruhi oleh transaksi pengadaan dan pembeli barang yang dilakukan oleh supplier. Ini melalui pembelian atau kita melakukan dengan adanya proses pengadaan barang. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada potongan pembelian. Kalau potongan pembelian ini berarti faktor yang nantinya akan mempengaruhi persediaan barang, yaitu di dalam potongan pembelian yang bisa diperoleh dari pembelian persediaan barang melalui suppliernya. Jika pembeli itu nanti membeli barang dalam jumlah besar, ya tidak hanya dalam jumlah besar saja ya, tergantung dari perjanjian antara pihak penjual dengan pihak pembelinya. Kalau misalnya saja di situ ada proses untuk potongan pembelian sebelum jatuh tempo, ya berarti kita akan memperoleh untuk potongannya. Ini juga mempengaruhi dalam persediaan. Kemudian ada juga untuk biaya pengiriman pembelian ya, di mana untuk biaya pengiriman pembelian ini, biaya pengiriman pembelian adalah transaksi untuk ongkos kirim yang dibayarkan oleh perusahaan saat membeli barang dagang dari supplier ke gudang penyimpanan barang. Kemudian ada penjualan barang dagang. Kalau penjualan ini berarti transaksi kita melakukan jual barang dagang ke mana? Ke pelanggan, ya. Kalau tadi kita melakukan pembelian berarti dari supplier, kemudian kalau penjualannya berarti kita masuknya ke pelanggan. Baik itu penjualan barang secara tunai yang nantinya akan masuk ke rekening kas, kemudian bisa juga dilakukan secara kredit yang akan mempengaruhi adanya hutang. Kemudian ada retur pembelian dan juga penjualan ya. Transaksi lainnya yang juga mempengaruhi persediaan barang dagang adalah pada proses retur. Retur pembelian sama retur penjualan. Retur biasanya terjadi karena terdapat kerusakan ketika pengiriman barang. Kemudian selain itu juga retur bisa terjadi ketika barang yang diminta tidak sesuai. Ya, misalnya saja pada saat kita antar atau pada saat kita jual ternyata sudah expired, kemudian ada rusak ya, cacat. Nah, ini bisa dilakukan dengan retur, tetapi dengan catatan ada perjanjian terlebih dahulu antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Kemudian transaksi pajak ini juga mempengaruhi jumlah persediaan barang dagang ya. Hal ini berlaku untuk perusahaan yang dikenai pajak. Jadi perusahaan akan terkena pajak apabila membeli atau menjualkan suatu produk. Nah, ini hal-hal yang bisa berpengaruh di dalam persediaannya. Nah, sekarang metode dalam pencatatan persediaan barang dagang. Metode pencatatan persediaan barang dagang, ini nanti ada dua ya. Yang pertama dulu kita lihat, yaitu dalam hal metode fisik atau yang dinamakan dengan metode periodik. Di mana dalam metode fisik atau periodik ini pencatatannya dilakukan pada akhir periode penjualan. Ya, misalnya saja nanti dalam hal transaksi pembelian ataupun nanti dalam transaksi penjualan.
Jadi persediaan barang dagang tidak langsung dicatat saat terjadinya transaksi. Metode periodik ini juga disebut sebagai metode fisik karena pencatatannya dilakukan dengan cara mengecek langsung persediaan barang dagang. Tetapi kita perlu mengingat bahwa meskipun jumlah persediaan barang itu hanya dicatat pada akhir ya, tetapi untuk transaksinya, kalau transaksinya jelas ya, ada penjualan ya dicatat untuk penjualan. Kemudian kalau nanti ada transaksi pembelian ya dicatat adanya pembelian, baik itu tunai ataupun dilakukan secara kredit. Tetapi yang kita lihat di dalam catatan di atas, untuk persediaan barang dagang ini tidak langsung dicatat saat terjadinya transaksi. Jadi nanti kita mencatatnya pada saat akhir ya. Jadi pada saat akhir ya untuk melakukan proses di dalam pencatatan. Kemudian metode periodik atau metode fisik ini lebih cocok kita aplikasikan pada perusahaan yang memiliki volume barang yang tinggi serta frekuensi penjualan yang tinggi pula ya. Jadi kalau kita lihat di sini dalam hal untuk prosesnya untuk metode periodik ataukah fisik ini lebih cocok kita aplikasikan di perusahaan yang memiliki volume barang yang tinggi serta frekuensi penjualan yang tinggi. Contohnya yaitu perusahaan yang menjual produk makanan. Nah, kemudian contoh dalam pencatatan yang fisik ini kita lihat ya, ada transaksi pembelian secara kredit, berarti nanti dalam jurnalnya kita membuat untuk rekening atau membuka rekening pembelian di posisi debitnya, kemudian hutang dagang berada di kredit. Nah, kemudian ada retur pembelian. Kalau retur pembelian berarti nanti masuknya hutang pada retur pembelian. Tapi kalau misalnya saja nanti pembelian itu dilakukan secara tunai, ini secara tunai misal ya, berarti jurnalnya kan pembelian pada kas. Maka dalam returnya nanti jangan tercatatnya di hutang, tapi kita posisikan kas ya, kas pada retur pembelian. Kemudian ada penjualan kredit. Kalau ada penjualan kredit, berarti di sini nanti kita mencatatnya piutang pada penjualan sebesar 450 ya. Dengan harga pokok ini tidak dicatat terlebih dahulu, nanti pada saat kita melakukan metode yang kedua, yaitu baru ada proses pencatatan di harga pokoknya. Kemudian ada retur penjualan 36.000 misalnya dengan harga pokok, berarti nanti dicatatnya retur penjualan pada piutang. Kalau misalnya saja penjualannya tadi dilakukan secara tunai, maka retur penjualan pada kas ya. Jadi diingat-ingat dalam proses untuk pencatatan menggunakan metode yang fisik atau bisa juga kita menyebutnya dengan metode periodik, maka di sini nanti kita membuka rekening pembelian, membuka rekening penjualan, ada retur penjualan, ada juga untuk retur untuk hutang dagang maupun yang piutang. Nah, kemudian persediaan di dalam harga pokok penjualan ini dilakukan dengan proses rumus ya. Kita mau mencari HPP. Diingat-ingat rumusnya yaitu dari persediaan barang dagang awal, jumlahnya berapa, kemudian ditambahkan adanya pembelian, kemudian ketemu yang disebut dengan barang yang tersedia untuk dijual, dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir, maka ketemu yang namanya harga pokok penjualan ya. Jadi diingat-ingat rumus yang di sini misalnya saja nanti kita mau mencari untuk barang yang tersedia untuk dijual, itu berarti dari persediaan barang dagang awal kemudian ditambahkan dengan pembeliannya.
Nah, di dalam pembelian ini nanti disebut neto. Neto itu berarti dari pembelian. Kemudian mungkin nanti ada potongan, mungkin nanti ada retur, ya berarti dikurangi dulu ya. Berarti dalam hal pembelian bersih. Pembelian bersih itu berarti dari pembelian dikurangi dengan retur dan potongan pembelian. Nah, ini dari contoh yang ada, PD Sena, perusahaan dagang Sena merupakan perusahaan dagang yang menggunakan sistem secara periodik ya. Kemudian persediaan awal barang sebesar 2 juta, transaksi di bulan Oktober, ada membeli barang dagang, kemudian ada juga untuk mengembalikan barang dagang, kemudian ada menjual barang dagang, kemudian ada juga nanti tanggal 13 Oktober ini, yaitu pengembalian barang dagang. Kalau membeli barang dagang dengan jumlah 3 juta, sudah ada tulisan syarat. Berarti dengan adanya syarat ini tercatatnya secara kredit. Ya, berarti nanti pembelian pada hutang. Kemudian ada beban angkut, ditambahkan juga ya biaya angkutnya. Kemudian kalau membeli barang dagang ini juga sama, ada syarat berarti kita masuk pembelian pada hutang, kemudian mengembalikannya berarti nanti prosesnya kita posisikan dari pembelian PD Sejahtera, perusahaan dagang sejahteranya tadi, untuk pengembaliannya menggunakan rekening retur ya. Berarti di sini karena dilakukan secara kredit maka hutang pada retur pembelian ya. Nah, ini jawabannya nanti dari pembelian, kemudian ada biaya angkut pembeliannya, kemudian hutang dagang. Terus dari pembelian pada hutang dagang sebesar 5 juta, kemudian hutang dagang pada retur pembelian, kemudian tanggal 10, tanggal 11, dan juga tanggal 13 ya. Nanti bisa disesuaikan dengan transaksi yang terjadi tadi. Ya, mungkin ada pertanyaan. Kalau untuk yang metode fisik atau metode periodik sudah paham ya untuk mahasiswa semua ya. Jadi ada pembelian ya berarti kita buka rekening pembelian. Kalau nanti ada transaksi untuk dijual berarti masuknya pada kas sama penjualan atau piutang pada penjualan ya. Ya, saya lanjut untuk selanjutnya metode perpektual. Nah, ini dalam metode buku atau metode perpektual itu adalah metode pencatatan di mana setiap waktu yang dapat menyesuaikan transaksi input dan output persediaannya. Metode perpektual ini biasanya digunakan oleh pebisnis dengan skala besar ya, seperti gerai retail, sejenis apotek maupun pada toko kelontong. Ya, misalnya saja kita punya usaha toko kelontong, kemudian kita mau mencatat untuk arus persediaan barangnya, barang yang masuk berapa, barang yang dijual berapa, yang keluar. Nah, itu bisa menggunakan metode perpektual. Kita akan tahu untuk nilai akhirnya ya, laba yang sudah kita dapatkan dalam beberapa hari. Nah, ini bisa menggunakan di metode perpektual ya. Namun, tidak jarang pula banyak bisnis kecil. Nah, ini yang baru saja berkembang menerapkan metode perpektual ya, karena banyak software dengan menggunakan metode perpektual intuitif. Ya, misalnya saja kalian menggunakan seperti Accurate ya, itu nanti juga bisa kita pakai dengan menggunakan metode perpektualnya. Kemudian metode perpektual ini sangat membantu mobilitas barang, perhitungan fisik pada stok yang ada atau kerap disebut dengan stok opnam ya. Kita menggunakan dengan proses seperti itu yang dicatatnya dengan sistem kartu persediaan ya. Nanti kalian akan belajar yaitu mengenal dengan metode rata-rata, metode FIFO, kemudian metode LIFO. Nah, ini berarti dalam proses persediaan barang. Nah, sekarang kita lihat dalam jurnalnya. Ya, perhatikan dalam jurnalnya
Kalau kita menggunakan metode perpetual, berarti di sini nanti kita tidak membuka untuk rekening pembelian, tetapi menggunakan rekening yang namanya persediaan barang dagang. Nah, jadi kalau nanti ada pembelian barang secara kredit, seperti yang fisik tadi ya, pembelian pada hutang. Tapi kalau menggunakan yang perpetual, pembeliannya diubah, yaitu membuka rekening persediaan barang dagang pada hutang. Nah, Bu, kalau misalnya secara tunai bagaimana? Ya, kalau secara tunai sama, berarti persediaan barang dagang pada kas, ya. Jadi dalam hal penggunaan untuk metode perpektualnya, diingat-ingat kita menggunakan persediaan barang dagang. Kemudian kalau nanti ada retur, berarti kalau ada retur berarti bukan dalam hal kita pakai retur pembelian, tetapi menggunakan persediaan barang. Jadi persediaan barangnya akan berkurang, ya. Misalnya saja kalian menggunakan sistem pencatatan mayop ataukah menggunakan sistem pencatatan nanti ya di Akurit. Nah, ini prosesnya bisa dilakukan dengan sistem perpektualnya. Kemudian jurnal penjualan. Ya, kalau jurnal penjualan dilihat karena ada harga pokok. Kalau tadi kita menggunakan proses yang metode fisik, harga pokok tidak tercatat ya. Pencatatannya atau kita bisa mengetahui di akhir. Nah, tapi karena kita menggunakan metodenya perpektual, berarti proses untuk pencatatan penjualan digunakan piutang pada penjualan. Kemudian yang satunya lagi, ada satu jurnal lagi, yaitu HPP pada persediaan barang. Jadi ada dua untuk transaksi penjualan. Untuk penjualannya, apakah itu nanti piutang, ataukah itu nanti kas, ya berarti sama. Kita pakai piutang pada penjualan, tapi ada tambahan satu untuk mencatat di dalam harga pokok. Harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Kemudian untuk retur penjualan. Kalau retur penjualan, berarti di sini nanti mencatat retur penjualannya. Retur penjualan pada piutang, kemudian satu lagi untuk mencatat masuknya kembali persediaan barang. Kalau yang tadi kita hanya mencatatnya dalam bentuk retur penjualannya saja ya. Retur penjualan pada piutang kan gitu. Nah, kalau untuk mencatat masuknya kembali karena diretur oleh pihak pelanggan, maka kita catat satu jurnal lagi persediaan barang dagang pada HPP atau pada harga pokok penjualan. Ya, diingat-ingat untuk jurnalnya ada dua, satu dalam hal pencatatan penjualan, baik itu tunai ataukah kredit. Kemudian yang satunya lagi mencatat untuk harga pokok penjualan dan juga pengeluarannya persediaan ya karena dijual. Jadi harga pokok penjualan, kemudian persediaan barangnya berkurang. Berarti di sini harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Paham ya sampai di sini ya. Jadi ada jurnal pembeliannya, diingat-ingat, kemudian jurnal penjualannya ini ada dua dari penjualan kredit atau tunai, mencatat harga pokok. Kalau retur ya berarti mencatat retur dan mencatat masuknya kembali untuk persediaan barang. Nah, ini untuk latihannya dari PDABC adalah sebuah perusahaan dagang yang melakukan pencatatan berdasarkan sistem perpektual. Membeli sejumlah barang dagang, sama ya dengan yang tadi. Berarti kita tidak menggunakan untuk pembelian, tapi menggunakan apa? Persediaan ya, persediaan karena secara kredit berarti hutang. Ya, ini jawabannya. Persediaan barang dagang debit 3 juta, beban angkut pembeliannya 200.000, secara kredit berarti hutang dagang 3 juta 200. Nah,
Kemudian kalau misalnya Bu untuk biaya angkut pembeliannya itu dilakukan secara tunai ya, dibayar langsung, berarti nanti posisinya ada tambahan kas. Ya, kalau misalnya biaya angkutnya dibayar tunai. Kemudian yang berikutnya lagi ini juga sama, yaitu dari pembelian, berarti nanti persediaan barang dagang pada hutang. Kemudian ada proses untuk retur, berarti hutang dagang pada persediaan. Kemudian penjualan ya, piutang dagang, beban angkut penjualan pada penjualan. Kemudian harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Jadi prosesnya dua ya. Nah, ini adalah metode perbedaan dari yang perpetual dan periodik. Kalau kita lihat dari aspek untuk pencatatan persediaannya, yang perpetual dicatat setiap kali terjadi transaksi untuk pembelian dan penjualan. Ini pencatatan persediaannya loh ya. Kemudian kalau metode periodik berarti dicatat secara berkala, biasanya di akhir periode akuntansi. Kemudian untuk aspek di update persediaan, metode perpetualnya itu adalah secara real time ya, langsung diperbarui. Jumlahnya berapa sih? Kalau kita lihat di dalam kartu persediaan ya, nanti pertemuan berikutnya kita bisa mempelajari untuk itu pakai metode FIFO, LIFO ya atau yang lain. Nah, ini berarti update persediaannya real time ya, langsung diperbarui. Tapi kalau metode periodik tidak langsung, baru bisa diperbarui saat kita melakukan perhitungan fisik. Kemudian dalam perhitungan HPP dihitung setiap saat penjualan terjadi. Ini dihitung di akhir periode dari HPP tadi, persediaan awal, pembelian, ya, ditambah pembelian dikurangi dengan persediaan akhir. Kemudian informasi persediaannya lebih akurat. Ya. Kemudian metode periodik ini kurang akurat ya. Tapi istilahnya kurang akurat itu karena proses untuk pencatatannya baru bisa kita lihat di akhir periode. Kemudian kebutuhan teknologi di metode perpetual ini membutuhkan sistem komputerisasi, yaitu dalam penggunaan ke softwarenya. Kemudian kalau metode periodik bisa dilakukan secara manual. Kemudian contoh dalam penggunaannya, metode perpetual ini digunakan oleh perusahaan besar atau retail ya. Kemudian kalau yang periodik digunakan oleh usaha kecil atau yang penjualannya tidak terlalu kompleks. Ya misalnya kita punya usaha untuk yang satu jenis saja, ya ini menggunakan metode periodik tidak apa-apa, ya. Tapi kalau untuk barangnya banyak, kita punya usaha seperti ya sembako, ya, nah itu bisa menggunakan metode perpetualnya. Kemudian dalam pemeriksaan fisik ini sebagai verifikasi data sistem, kemudian metode periodiknya ini menjadi dasar utama dalam pencatatan persediaan. Ini perbedaannya. Jadi kalian bisa melihat apa sih perbedaan kalau saya menggunakan yang perpetual ataukah menggunakan metode yang fisik ya atau periodik ya. Ternyata di sini dalam perhitungan untuk HPP bisa dihitung setiap saat penjualan itu terjadi, tapi kalau metode periodik ya berarti di akhir ya dari perhitungan HPP rumusnya persediaan awal tambah pembelian dikurangi dengan persediaan akhirnya ya. Kemudian untuk perbedaan-perbedaan yang lain bisa dilihat. Nah, ini ada contoh dari transaksi pada toko Sukses Makmur bulan Maret tahun 2025. Nanti bisa dicoba dalam hal pembuatan untuk jurnal umumnya ya. Kita pakai metodenya apa? Perpetual ya. Persediaan awal barang dagang sebesar 15 juta. Kemudian ada pembeliannya kalau untuk persediaan ini tercatatnya dalam proses nanti saat kita membuat kartu persediaan. Kemudian tanggal 3 Maret baru ada untuk pencatatan transaksi, yaitu menggunakan secara tunai ya, berarti persediaan barang dagang pada kas 8 juta. Kemudian tanggal 5 Maret dijual secara tunai, berarti nanti kas pada penjualan, HPP pada persediaan. Ya, harga pokoknya adalah
4 juta. Kemudian 8 Maret dibeli barang dagang tapi secara kredit, berarti persediaan barang dagang pada hutang sebesar 12 juta dan seterusnya. Ya, silahkan nanti bisa dicoba sebagai latihan ya, agar lebih paham dalam penggunaan untuk metode yang perpektual ataukah nanti menggunakan metodenya yang secara periodik atau fisik. Nah, untuk kesimpulannya bahwa akuntansi persediaan itu merupakan proses pencatatan, klasifikasi ya maaf, dan pelaporan atas barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam proses produksi. Kemudian ada 2 metode utama dalam pencatatan persediaan seperti yang kita lihat tadi ya dalam pembahasannya, ada metode periodik dan ada juga metode perpektual. Kemudian dalam pemilihan metode itu nanti tergantung dari jenis usaha, volume transaksi sering ataukah mungkin satu hari hanya 2 transaksi. Nah ini berarti volume transaksi, kemudian ketersediaan sistem akuntansi yang mendukung. Kemudian akuntansi persediaan ini sangat penting untuk menentukan harga pokok, laba rugi perusahaan dan juga menghindari adanya kehilangan atau kelebihan persediaan. Kemudian yang kelima, yaitu pencatatan yang akurat ini nanti akan membantu pengambilan keputusan manajerial dan juga perencanaan keuangan yang tepat. Ya, jadi ini kesimpulannya